Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pimpinan kita, tentunya pimpinan wilayah Kecamatan Kadurejo, Bapak Camat beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah diikuti oleh Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Kapolres, tentu baik yang langsung atau yang mewakili. Kalau Pak Satri ini udah saya anggap orang tua saya sendiri. Pak Kapolsek, Pak Danramil luar biasa. Kami punya perjalanan yang bagus, insya Allah selamanya bagus sampai beliau pensiun. Amin. Semuanya saya hormati, saya banggakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Sohibul Hajat, Ketua GP Ansor Kabupaten Pandeglang beserta jajaran, Ketua GP Ansor Kecamatan Kadurejo beserta jajaran, para pengurus dan anggota Banser semua tingkatan tanpa dapat saya sebut satu persatu, Majelis Ulama Kabupaten Pandeglang tingkat Kecamatan Kadurejo beserta jajaran dan jemaah, PCNU Kadurejo, Pak Ketua beserta jamaah atau pengurus, para tamu undangan dan lembaga-lembaga lain yang mungkin tidak tersebutkan, semuanya saya hormati, saya banggakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada momentum ini tentu saya secara pribadi merasa reuni. Kenapa merasa reuni? Tahun 2000 sampai 2002 saya wakil ketua GP Ansor Kabupaten Pandeglang. Karena memang saya katakanlah mungkin purna bakti dari kepengurusan GP Ansor Kabupaten Pandeglang yang pada momentum ini menghadiri acara pembukaan insya Allah di Latsar GP Ansor Kecamatan Kadurejo, yang beberapa putaran, beberapa kecamatan ada yang saya hadiri, ada yang saya mewakilkan. Karena memang kalau berbenturan dengan kepentingan yang urgent, pembahasan untuk kepentingan rakyat, kadang-kadang saya lebih fokus kepada hal yang urgent. Karena 85 anggota DPRD di Provinsi Banten bertanggung jawab terhadap 8 kabupaten kota se-Banten, 151 kecamatan se-Banten, dan 1.551 desa dan kelurahan se-Banten, kurang lebih 13 juta warga penduduk Banten. Kalaupun saya dapil Pandeglang dan yang memilihnya adalah masyarakat Pandeglang, tapi ketika dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, maka bukan hanya berpikir dan bertanggung jawab untuk Pandeglang, tapi se-Banten. Prioritas Pandeglang ya, pikiran. Secara otomatis. Secara otomatis. Tapi kalau klik kita umpamanya sedang melakukan pembahasan, kita Pandeglang lagi, yang lain juga cemburu Pak. Ya. Contoh pertanian, Pandeglang kita giring traktor, giring kombайн, ternyata di Tangsel juga masih ada yang membutuhkan traktor dan sebagainya. Ketika kita giring bibit-bibitan ke Pandeglang, ternyata di kota-kota sana juga masih banyak program penanaman di lahan-lahan yang katakanlah lahan-lahan kosong yang perlu hijauan juga. Seperti halnya yang dirasakan oleh Pak Ketua GP Ansor Kabupaten Pandeglang. Beliau duduk di DPRD Kabupaten Pandeglang, dipilih oleh dapilnya. Tapi ketika di sini dia tidak berbicara dapil, berbicara seluruh warga masyarakat Pandeglang.
Nah begitu pula insya Allah 2024 mendatang saya di Senayan yang memilihnya Pandeglang Lebak, tapi bertanggung jawab untuk seluruh NKRI. Karena itu saya sangat menjiwai NKRI harga mati. Banyak kader-kader Ansor yang berhasil, baik di legislatif, di eksekutif dan sebagainya. Dan itu adalah motivasi bagi kita bagaimana caranya generasi Ansor untuk bisa lebih baik, untuk bisa lebih bersinergi dengan pemerintah sesuai tingkatan. Artinya Ansor kabupaten ya dengan jajaran tingkat kabupaten, Ansor kecamatan dengan jajaran pemerintah di tingkat kecamatan, Ansor tiap-tiap desa pun harus bersinergi dengan pemerintahan desa. Kalau kita semua bersinergi, saling mengingatkan, jangan saling menghujat, insya Allah wabil khusus Kaduhejo maju, Pandeglang maju, Banten maju, ya NKRI kuat dan maju. Sebetulnya saya kalau harus bicara jujur, dalam hati saya nggak rela kalau lihat pakai baju Ansor demo. Betul, nggak terima saya. Sejujurnya saya nggak terima kalau melihat kader Ansor demo pakai baju Ansor. Walau bagaimanapun kata orang, tetap Ansor itu berada dalam tataran lingkaran organisasi yang agamis, organisasi ilmuwan, bukan organisasi yang abal-abal. Jadi kalau ada persoalan-persoalan Pak Camat kurang bagus udah di demo, harewos baik. Iya, kopi menang, kue menang, kira-kira di-upload pada daripada demo, kan teman demo akhir-akhirnya di Lesian Burina Cicing, wah parah. Organisasi remek, pribadinya hancur. Maka untuk meningkatkan hal yang lebih baik di antara kita, ayo saling mendengarkan. Saya ini wakil rakyat. Jangan hanya dicaci, tapi apa keinginan rakyat sampaikan baik-baik. Tiba-tiba kami di provinsi di demo nyaho masalah. Contoh kenaikan BBM, sampai saya naik ke mobil saya yang orator. Kenapa? Kami diajak musyawarah enggak oleh DPR pusat. Kami dikasih tahu enggak oleh pemerintah pusat. Mereka yang menaikkan harga BBM semena-mena, semua anggota DPR di seluruh Indonesia, baik kabupaten, kota, provinsi, jadi sasaran demo karena pandeketan. Padahal kalau istilah jauh panggang dari api, mereka yang memutuskan tanpa melibatkan stakeholder secara berjenjang. Apakah minta pendapat dari DPRD kabupaten kota se-Indonesia? Apakah minta pendapat dari DPR provinsi se-Indonesia? Tidak sama sekali, kabar pun nggak ada. Semaunya mereka. Makanya saya bertanya-tanya, ada apa ini di pusat? Nah, nanti jawabannya setelah saya menjadi anggota DPR. Ya, kita doakan Ketua GP Ansor nyalon ke provinsi. Hitung. Pengurus Ansor kabupaten ada berapa orang? Tugaskan oleh ketua. Kecamatan ada berapa orang? Tugaskan. Kira aku. Ketua GP Ansor Kabupaten Pandeglang jadi anggota DPR Provinsi Banten umpamanya. Ketua GP Sujana acan turun ke Kang Adam. Teang kurang kalian kok. Lamun dia Sujana mah kudu di teang turun bae. Gitu. Kudu sukan bae. Dan insya Allah dengan pengalaman yang tangguh beliau akan lebih baik ke depan. Maka niatan untuk lebih baik harus disupport oleh semua kader Ansor. Ansor kita udah jadi menteri, ya, tidak menutup kemungkinan nanti ada yang jadi gubernur, wakil gubernur, bupati. Saya pun jadi anggota DPR Provinsi Banten, tak pernah melepaskan perasaan saya dari kejiwaan Ansor, karena saya selama 2 tahun. Sekarang
saya masih punya jabatan kurang lebih 14 bulan lagi. 14 tahun lebih. Barangkali kader-kader GP Ansor ada yang punya kelompok tani, karena memang saya wakil ketua Komisi 2 bidang pertanian, bidang kelautan, bidang perikanan. Geger saya di sidang Dinas Kelautan Provinsi Banten karena kebetulan membuat breakwaternya itu daratnya tanah saya, Pak Kapolsek, Pak Dimas. Sampai kemarin saya sidak lagi ke sana, masih ada pondasi yang belum diselesaikan. Apa namanya, solar cell. Ampun saya. Tapi pencairannya sudah 100%. Masuk. Wania. Konon katanya sudah mengembalikan ke ya, sudah mengembalikan katanya ke tidak yang belum selesai itu. Tapi bukan persoalan pengembaliannya. Perilaku yang dia lakukan itu udah salah sebetulnya. Cuman ya kebijakan dari semua kalangan dan tingkatan apapun memang dibutuhkan. Seperti halnya tadi yang dicontohkan oleh Pak Kiai, ketika ada hal-hal yang begini, Pak Polisi juga dan sebagainya, ketika keluarga kita, sahabat kita, masyarakat kita ada yang tersandung hukum, yakin semuanya minta kebijakan, minta keringanan. Nah, itulah yang perlu kita maklumi karena tertuang dalam butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan demikian, dalam momentum Diklat SAR ini mudah-mudahan menjadi ilmu, fondasi ilmu bagi kader-kader Ansor yang akan dididik sebaik-baiknya. Saya minggu kemarin dari cerita sebentar dari Kalimantan Selatan. Di sana itu wartawan itu dibintai.